Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Sport Project. Jadi di video kali ini gue akan ngetrip seperti biasa ya, rutinitas seperti biasa dari seputaran Jalan Pangeran Antasari ke seputaran Puri Gading guys. Ya, ini kita start dari flyover Kalibalok jam 6.25. Sekedar informasi aja ya, ini adalah hari pertama gua masuk kantor jam 7 guys ya, sama seperti sebelum pandemi sekitar 2 tahun yang lalu ya. Jadi karena ada corona, semua jam kerja dialihkan pada jam 8. Tapi hari ini udah normal lagi guys. Oke, mudah-mudahan di sepanjang perjalanan ada kejadian-kejadian seru. Tetap disimak terus videonya. Oh ya guys, ini Jalan Pangeran Antasari sebelum jam 7 ini masih terlihat lengang ya, karena mungkin banyak instansi-instansi yang masih masuk kerja jam 8 dan anak-anak sekolah juga masuknya juga jam-jam setengah 8 ya, jadi masih terlihat lengang. Tapi jangan sampai ya teman-teman yang tinggal di seputaran Sukabumi mau ke kantor di seputaran Teluk, berangkat itu jam setengah 7 lewat, atau lebih parahnya lagi jam 7 guys. Itu karena semua pada keluar. Nanti mulai sepi-sepinya tuh sekitar jam 8. Jadi kita harus pinter ya siasatin kapan kita berangkat ke kantor, agar tentunya nggak terlambat guys. Melintasi flyover Hayam Wuruk guys. Terus terang ya, sebenarnya kalau malam gua nggak begadang guys, pagi ini bangun rasanya cerah seperti hari ini ya, cerah banget dunia ini kayaknya. Tapi bukan kadang, keseringan gue tidur dia di atas jam 2 ya, dan jam 6 harus bangun pada masa pandemi kemarin. Jadinya kayaknya suram paginya itu. Kita melintasi Jalan Gajah Mada guys ya, tepatnya di depan Rumah Sakit Geraha Husada. Teman-teman ada yang pernah nginep di sini bisa tulis pengalamannya di kolom komentar. Gimana kesan dan pesannya nginep di rumah sakit. Waduh, ayam gue udah bangun guys, udah berkokok ayam gue ini. Kita melintasi flyover Rawa Laut guys. Alarm gue udah ini guys, lupa dimatiin. Oh ya, sesuai dengan janji gue ya, gue akan sebutkan nama penonton-penonton setia. Dan lagi-lagi ya cuma ada 2 itu guys. Oh sorry, ada tambah 1 lagi, yaitu ada Mas Basit ya, seperti biasa langganan. Kemudian ada Mas Habib juga. Selanjutnya ada penonton yang udah lama juga tapi baru nongol lagi. Channelnya lucu juga namanya, Konak Motovlog. Mas bisa dijelasin nggak apa panjangannya Konak ini? Konak Motovlog. Mungkin teman-teman ada yang kepo kan, nanti kapan-kapan kita collab bareng. Konak Motovlog. Pikiran gue langsung ke ini guys, ke suatu apa kayak roll film itu ya, yang zaman dulu itu. Oke, Mas Konak Motovlog ini juga tentang perjalanan ya, sama kayak gue gini juga tentang motovlog. Tetap fokus Mas, tetap semangat walaupun rasanya berat ya, sama kayak saya. Kita masuk kiri guys, masuk ke Jalan Wai Pegubuan agar lebih cepat memangkas waktu. Mas Basit bilang katanya coba ke Soekarno-Hatta lihat trek-trekan gitu kan. Dari kecil gue kalau udah denger kata trek-trekan ini, image gue udah jelek guys. Karena isinya anak nakal, terus anak-anak yang suka ngetrek-ngetrek gitu kan, membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan yang lain. Gila, keren nggak kata-katanya? Tapi nggak juga sih, karena mungkin memang anak-anak yang pada ngetrek-ngetrek ini nggak punya tempat khusus ya. Jadi peran pemerintah
sekedar saran ya, jangan dipermasalahin, sekedar saran. Peran pemerintah mungkin di situ ada di bidang olahraga ya, bisa membangun sirkuit. Jadi anak-anak ini yang suka ngetrek diarahkan ngetreknya di sirkuit aja. Kalau masih dibuatin sirkuit ya, sirkuit dengan harga terjangkau, dengan keamanan yang bagus, tidak menghiraukan, baru ditindak gitu. Setuju nggak? Gila pemikiran gue ya. Kalau malam nggak begadang ini rasanya cerah pemikiran. Ini kita melintasi jalan Mayor Salim Batubara. Kebetulan lautnya masih tertutup sama kabut guys. Biasanya indah banget di sini nih. Ya. Terkadang ya kita berangkat pagi kayak gini ya, dengan maksud biar nggak terlambat ya. Ternyata memang nggak terlambat bener, tapi giliran kita berangkatnya mepet guys ya. Padahal hitungan matematikanya sih bisa kan, perjalanan kurang lebih sekitar 20 menit itu bisa. Tapi terkadang ada aja kalau udah buru-buru itu ya, giliran santai kayak gini nih guys ya nggak ada apa-apa. Nah ini sekedar saran nih bagi teman-teman yang bertugas atau berdinas di instansi yang terkait. Ini sekolah Apple Tree Preschool ini guys, kalau bisa keamanan saat memarkirkan kendaraan yang keluar masuk itu harus ditambahin, karena kan jalan turunan nih, jalan turunan lebar juga, jadi banyak mobil yang nganter itu terkadang suka berhenti. Sedangkan di belakangnya ini namanya turunan, jalan lebar guys ya, kayak gitu. Jadi bukan sering, karena gue belum pernah dapat laporan terjadi atau enggaknya, tapi untuk menghindari kayak gitu ya, saran dan masukan aja. Nah ini simpang Jalan Mayor Salim Batubara nih guys ya, masih di Mayor Salim Batubara. Satu lagi ada Mas Gendon ya. Mas Gendon ini penonton kambuhan, kadang lagi kumat dia nggak nonton, kalau lagi sehat dia nonton guys ya. Jadi beliau ini kurang ini menurut gua. Lihat banyak pak polisi, sepertinya ada sesuatu yang menarik atau ada yang baru terjadi. Mudah-mudahan selalu diberikan keamanan. Kita bergabung di Jalan Laksamana Malahayati guys ya, jalan yang sangat lebar menurut gua untuk di Lampung, dan Perboden satu jalur. Nah kita melintasi simpang Gudang Lelang guys ya, simpang Gudang Lelang. Jadi buat teman-teman di seputaran Bandar Lampung yang males ke TPI Lempasing untuk membeli ikan ya, bisa langsung datang ke Gudang Lelang. Itu sama aja, nelayannya pun sama, cuma beda harga aja mungkin. Di depan ini ada simpang ya, ada simpang. Kalau kiri ini ke mana ya? Ada yang tahu nggak guys? Kanan ke tempat aneka rasa, dan kita masih lurus. Nah mungkin teman-teman ada yang bingung ya, ada yang bingung banget, bang lo ini kadang bahas mesin ya dalam videonya, kadang bahas bis, kadang bahas motovlog gitu kan. Sebenarnya lo nih niatnya kemana bang gitu kan? Pasti banyak yang bertanya-tanya gitu ya dalam hati ya. Sebentar, ini kita belok kiri guys ya, bergabung di Jalan Marta Dinata ya. Mungkin banyak yang bertanya kayak gitu. Jadi gini ya, gue jelasin. Gue ini dari awal fokus pada bis ya, niat fokus pada bis. Cuma bis di Bandar Lampung ini hampir semuanya udah gua review guys, malah bisa ada yang gue bilas sampai 2 kali gitu kan. Jadi kalau gue bahas itu terus sampai kiamat kayaknya kurang ya, kasihan kuota teman-teman nanti habis sia-sia. Gue pengen nge-trip ya, sedangkan gue nggak bisa guys ya, dengan santainya gue pergi keluyuran keluar kota gitu. Gue nggak bisanya kenapa? Karena kebentur kerjaan. Kalau kemarin kebentur kuliah kan, Sabtu Minggu ya, tapi sekarang udah selesai. Nah karena gue setiap pagi ini harus datang kantor, jadi gue nggak bisa. Jadi kadang gue hanya bisa review tentang cara pembelian tiket, tentang armada-armadanya aja, seperti itu. Tapi suatu saat gue pasti pengen nge-vlog sambil jalan-jalan ya. Karena kalau nge-vlog itu, nge-trip itu guys, itu harus membutuhkan waktu setidaknya 3 hari buat gua. Beda sama teman-teman yang di Jawa sana ya, di Jakarta.
dia bisa PP dalam waktu 24 jam atau dalam waktu 2 hari dia bisa PP Jakarta Surabaya atau sebaliknya gitu kan. Tapi kalau di Lampung ini nggak bisa, karena memang kebentur perjalanan kapalnya juga nggak bisa ditentuin kan. Kita melintasi pasar Kota Karanggas ya. Mudah-mudahan ya buat teman-teman nggak bosen, dan gue juga. Dek, lain kali pakai helm ya, malu. Sorry ya guys ya, gue suka terpancing gitu, terprovokasi sama pengendara-pengendara yang melanggar lalu lintas. Mungkin kalau gue berdinas di Polantas udah banyak surat tilang yang gue punya. Oke guys, kita sudah hampir di penghujung video ini ya, di seputaran Kelurahan Keteguan dan Puri Gading. Mohon maaf ya sepanjang perjalanan kalau ada kata-kata yang salah ataupun ada informasi yang perlu ditambahkan. Kritik saran silahkan tulis di kolom komentar. Ya artinya kalau gue buat video vlog kayak gini gue gak ada konten lagi guys. Oke, sampai ketemu lagi di video Masupar Project berikutnya. Salam persahabatan, salam persaudaraan. Maju terus Kota Bandar Lampung. Ви дивитеся YouTube канал Проект Максупер. Не забудьте поставити лайк і підписатися. Приємного вам перегляду!